Indonesia Borneo Bandung. Hari ini kita akan membahas mengenai soal-soal statistika tentang ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Sebelumnya masih ingat kan ya, kalau ukuran pemusatan data itu ada rata-rata, ada modus, dan ada median. Kalau ukuran penyebaran data itu ada jangkauan, ada kuartil, ada jangkauan antar kuartil atau hamparan, dan ada simpangan kuartil. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang soal-soalnya. Langsung aja ya. Di sini nomor 1, lu punya soal, diketahui hasil ulangan matematika 30 siswa adalah sebagai berikut: 7, 5, 6, 8, 5, 6, dan seterusnya. Bisa kalian baca ya. Pertanyaannya, buatlah tabel distribusi frekuensinya, lalu tentukan mean, modus, dan mediannya. Nah, udah, ini karena dia minta tabel distribusi frekuensinya, kita buat satu-satu. Nah, seperti biasa untuk menyelesaikan soal statistik itu selalu harus diurutkan datanya. Nah, kita urutkan datanya, atau kalaupun tidak diurutkan, kalian boleh diubah ke dalam bentuk tabel. Jadi sekalian ngerjain soal nomor 1. Nah, biar mudah kita ubah ke dalam bentuk tabel ya. Di sini nilai ulangan matematika, berarti kita buat tabel 2 buah kolom. Di sini ada nilai, ada frekuensinya. Nah, rentang nilainya itu dari 5 sampai 10. Berarti yang dapat nilai 5, ada yang dapat nilai 6, ada yang dapat nilai 7, ada yang dapat nilai 8, 9, dan 10. Nah, kita hitung yang dapat nilai 5 itu ada 4 orang. Frekuensi itu banyaknya nilai ya. Ternyata yang dapat nilai 5 itu ada 4 orang. Yang dapat nilai 6 itu ada 5 orang. Yang dapat nilai 7 itu 8 orang. Ini 7 orang, 4 orang, dan 2 orang. Kalau dijumlah itu harus 30 karena dari soalnya juga 30 siswa. Tadi kita hitung ya. 9 tambah 8, 17 tambah 7, 24 tambah 6, 30. Berarti betul ya. Nah, ini udah selesai tabel distribusi frekuensinya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang bagian B. Dia nanya, tentukan mean, modus, dan mediannya. Berarti rata-ratanya, modusnya, dan mediannya. Nah, untuk mencari, kita kerjain satu-satu ya. Ingat ya, simbol rata-rata itu X bar, berarti kita cari. Nah, ini boleh kalian kerjakan manual dari soal 7 tambah 5 tambah 6 dan seterusnya. Boleh juga dengan perkalian seperti ini, 5 kali 4, karena 5 nya ada 4 orang kan, yang dapat nilai 5 itu ada 4 orang, berarti kita tinggal kalikan aja. Tambah 6 kali 5 tambah 7 kali 8 tambah 8 kali 7 tambah 9 kali 4 tambah 10 kali 2 per banyaknya data ini ada 30 data. Masih ingat kan ya? Untuk mencari rata-rata itu atau min, kalian jumlahkan semua nilainya dibagi dengan banyaknya data. Ini 20 tambah 30 tambah 56 tambah 56 tambah 36 tambah 20 dibagi dengan 30. Nah, ini hasilnya adalah 218 dibagi 30 itu sama dengan 7,27. Nah, jadi ketemu minnya adalah 7,27 rata-rata nilainya. Nah, sekarang
soal yang B, dia nanya modusnya. Kalau modus itu artinya nilai yang sering muncul, berarti yang paling banyak. Nilai berapa sih yang paling banyak? Nah, ternyata yang paling banyak itu ada di nilai 7. Ada 8 orang yang dapat nilai 7, berarti modusnya adalah 7. Ingat ya, nilainya bukan si jumlah orangnya ada berapa. Sekarang median berarti data tengah. Karena ada 30 data, berarti mediannya itu kalau kita bagi 2 itu kan 15. Berarti mediannya itu ada di antara data ke-15 dan ke-16. Ingat, kalau mau pakai rumus juga sama, berarti di sini kita tulis rumus untuk mencari median, data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 tambah 1. Nah, tambah satunya ketinggalan. Tambah 1. Terus dibagi 2. Nah, data ke n itu jumlah data, berarti 30 ya. Berarti ini data ke 30 dibagi 2 ditambah data ke 30 dibagi 2 tambah 1, terus dibagi 2. Berarti ini adalah data ke 15 ditambah data ke berapa ini? 16 ya. 50 bagi 2 15 tambah 1 16. Lalu kita bagi 2. Data ke 15 itu angka berapa sih? Kita cari data ke-15 itu. Kalian cari, berarti data ke-15 itu ada di angka 17. Ditambah data ke-16 juga ternyata 17. Ya udah, berarti 17 tambah 17 bagi 2 itu hasilnya 17. Berarti mediannya adalah 17. Sekarang soal yang kedua. Perhatikan data berikut. Ada data 2, 3, 4, 7, 8, 10 dan seterusnya. Yang ditanyakan kuartil pertama, kedua dan rata-rata hitung. Langkah pertama, selalu susunkan dulu datanya. Kita susunkan datanya menjadi ini ya, data yang udah disusun. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13. Nah, kalau datanya sedikit kayak gini, ini boleh kok kalian nggak pakai rumus. Di sini kan dia nanya kuartil pertama, berarti kita cari dulu aja kuartil. Walaupun nanya cuma kuartil pertama dan kedua, kita cari aja semuanya. Nah, di sini kan ada 12 ya. 12, berarti kalau kita mau bagi menjadi 2 kelompok, isinya kan 6 ya. Ini jadi kelompok pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kelompok kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kuartil keduanya kalau dibagi data menjadi 2 berarti dia Q2. Q2-nya itu ada di antara angka 7 ini dan angka 7 ini. Nah, untuk mencari Q2-nya tinggal tambahin aja. 7 tambah 7 bagi 2 itu 7, karena ada di antara dua angka 7 ini ya, berarti 7. Nah, sekarang dari kelompok ini, ingat ya, kuartil dibagi 4, setelah dibagi 2, kita bagi 2 lagi. Nah, berarti kita bagi 2 lagi yang ini. Oh, berarti di sini ini adalah Q1. Q1-nya berapa? Ada di antara angka 4 dan 4, berarti 4 ditambah 4 dibagi 2, itu 4. Nah, yang ini juga sama, kita bagi 2 lagi. Ini berarti kan kita bagi 2 lagi. Nah, ini Q3-nya. Q3-nya ternyata ada di antara angka 10, berarti 10 tambah 10 dibagi 2, hasilnya 10. Berarti ketemu Q1, Q2, Q3-nya adalah 10. Pertanyaannya, kuartil yang A itu kuartil pertama, berarti Q1 sama dengan 4. Yang B itu kuartil kedua, berarti Q2 sama dengan
7. Nah, yang ketiga rata-rata hitung, berarti X bar. X bar kita jumlahin dulu. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 10 tambah 12 tambah 13 dibagi dengan jumlah data. Jumlah data ada 12, berarti rata-ratanya itu, jadi jawabannya itu 85 dibagi 12, hasilnya adalah 70,08. Sekarang soal yang ketiga, perhatikan tabel berikut, ada nilai, terus ada frekuensinya, katanya 4 2 orang, 5 yang dapat nilai 5 5 orang, dan seterusnya. Yang ditanyakan jangkauannya kuartil bawah, median, dan kuartil atas, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Jadi kita cari satu-satu ya. Untuk jangkauan itu masih ingat rumusnya kemarin? Jangkauan adalah nilai max untuk jangkauan dikurangi nilai min. Nilai maxnya itu kan 10, J nya ketinggalan nih, yang paling gedenya itu kan 10, berarti 10 dikurangi nilai minimalnya itu 4 atau nilai paling kecil, jadi hasilnya 6. Nah, jangkauannya ketemu 6. Yang B nya itu dia nanya kuartil bawah, median, dan kuartil atas. Ingat, kuartil itu kan membagi data menjadi 4. Q2 nya kalau ada yang masih ingat tadi, dia ngebagi data jadi 2, berarti Q2 itu sama dengan median atau data tengah. Nah, karena ini dalam bentuk tabel, kita pakai rumus aja ya, biar nggak harus disusun satu-satu, ditulis banyak, dan datanya juga lumayan banyak. Berarti kita cari Q1. Sebelum kita nyari Q1, tentukan dulu Q1 itu ada di data ke berapa dengan menggunakan rumus karena Q1 itu yang paling bawah, berarti seperempatnya ya, seperempat N nya itu 48, berarti di sini tinggal masukin ya, sama dengan data ke 1/4, ini 48 ditambah 1, itu jadi data ke 48 tambah 1, 49 bagi 4 itu hasilnya 12,25. Kan nggak ada data ke 12,5 ya, berarti ini artinya si kuartil 1 itu ada di antara data ke-12 dan ke-13. Kita cari di sini data ke-12 itu berapa, data ke-13 itu berapa. Oh, ternyata data ke-12 itu 6, data ke-13 juga 6. Berarti ada di antara 6 dan 6, sama kayak tadi. Berarti kuartilnya itu 6 tambah 6 bagi 2. Jadi di sini Q1-nya adalah 6. Q2 dengan cara yang sama, tapi rumusnya kalau Q2 setengah ya, karena dibagi 2. Berarti di sini data ke, pakai rumus median juga nanti akan sama hasilnya. Nah, ini sama ke setengah 48 ditambah 1 itu sama dengan ada di data ke 24,5. Berarti 24,5 itu artinya ada di antara data 24 dan data yang ke 25. Berapa? Nah, ternyata data ke 24 itu 7, data ke 25 juga 7. Berarti Q2-nya adalah 7. Nah, Q3-nya dicari dengan dengan cara yang sama, tapi ininya diganti dengan 3/4, akan menghasilkan 7,5 untuk Q3-nya. Q3 itu nanti hasilnya ada di antara data ke 36 dan 37. Nah, data 36 dan 37 itu, data ke 36 itu 7 ditambah 8, berarti bagi 2 ya. Sama kok cara nyari ininya.
Jadi hasilnya adalah 7,5. Nah, sekarang bagian C-nya dia nyari hamparan. Hamparan itu ingat rumusnya ya. Q 3 dikurangi Q 1. Karena Q 3-nya udah ketemu, Q 1-nya juga udah ketemu, tinggal masukin. Berarti 7,5 dikurangi 6. Itu hasilnya jadi 1,5. Dan yang terakhir yang D, dia nyari ini simpangan kuartil, itu adalah setengah dikali Q 3 dikurangi Q 1. Kan ini udah ada ya, Q 3 dikurangi Q 1 itu 1,5 dibagi lagi setengah, berarti hasilnya jadi 0,75. Nomor 4 ada diketahui suatu keluarga memiliki 5 anak. Umur anak tertua sama dengan 2 kali umur anak termuda. Ada seorang anak yang umurnya 2 tahun lebih tua dari yang termuda, seorang anak lagi umurnya 4 tahun lebih tua dari yang termuda. Nah, bisa kalian baca ya soalnya. Nah, untuk soal cerita, ingat soal cerita itu baca per kalimat, cari clue-nya. Berarti di sini ada yang diketahui nih. Yang diketahuinya itu yang pertama ada 5 anak. Anggap aja A, B, C, D, E. Ada 5 anak diketahui, ada A, B, C, D, E. Itu sebagai anak-anaknya, kelima anak yang tadi. Umur anak tertua kita pilih di antara A, B, C, D, E ini mana yang anak tertua. Misal A itu anak tertua, sama dengan 2 kali umur anak termuda. Kita pilih misalkan umur anak termuda itu E, anak termuda. Nah, katanya di sini umur anak tertua berarti si A itu sama dengan 2 kali umur anak termuda, berarti 2E. Ada seorang anak yang umurnya 2 tahun lebih tua. Ada lagi seorang anak, anggaplah anak itu B, kita nggak tahu B itu anak kedua, ketiga, atau keempat. Pokoknya ada seorang anak aja. Umurnya itu 2 tahun lebih tua dari yang termuda, berarti E ditambah 2 ya, atau 2 tambah E juga sama. Kemudian seorang anak lagi umurnya 4 tahun lebih tua dari yang termuda. Anggap si C misalkan 4 tahun dari yang termuda, berarti E tambah 4. Dan satu lagi 2 tahun lebih muda dari yang tertua. Anggap si D itu 2 tahun lebih muda dari yang tertua. Tertuanya A, berarti si A dikurangi 2 tahun. Terus jika umur rata-rata kelima anak tersebut adalah 19, ternyata rata-rata umurnya adalah 19. Yang ditanya umur anak tertua, berarti yang ditanya itu umur anak tertua, yaitu si A. Nah, kalau kalian ketemu soal yang kayak gini, ya udah ingat clue-nya itu rata-rata. Berarti udah kita pakai rumus rata-rata. Rata-rata itu kan jumlahkan semuanya dibagi jumlah data, itu adalah rata-rata. Jumlah datanya itu ada 5 kan, 1, 2, 3, ada 5 kan, ada karena ada 5 anak, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada rata-rata nih, rata-rata si 5 anak ini adalah 19. Rumus rata-rata itu adalah hasil penjumlahan dibagi jumlah data. Berarti ketika si A tambah si B tambah si C tambah si D tambah si E dibagi 5 itu rata-rata umurnya 19. Nah, tinggal masukin A-nya itu 2E, tambah B-nya itu E tambah 2, si C-nya itu E tambah 4, si D-nya itu A kurangi 2, si E-nya itu ya E tambah E, karena di sini nggak ada kan, berarti si E ya E. Itu sama dengan 19. Di sini kita bagi 5, jumlahkan yang sejenis, berarti 2E, 3E, 4E, 5E. Ini 2 tambah 4, 6 kurangi 2, 4.
Di sini ada tambah A per 15 sama dengan 19. Loh, kok ada A? Nah, berarti kita harus mengubah salah satunya, mau E yang diubah atau A yang diubah, boleh. Nah, di sini A itu sama dengan 2E. Ya udah, karena di sini udah ada kan, kita ubah A-nya aja. Berarti 5E tambah 4 ditambah A-nya kita substitusi dengan ini. Jadi 2E per 15 sama dengan 19. Kita jumlahkan, berarti di sini ada 5E tambah 2E jadi 7E ditambah 4. Nah, ini kita kali silang ya. 15 dikali 19 itu adalah kok 15 sih? 5 ya. 19 dikali 5 itu adalah 95. Jadi di sini 7E 95 dikurangi 4 91. E-nya 91 bagi 7 adalah 13. Nah, E itu anak termuda, tapi yang ditanya si A. Ya udah, tinggal cari aja A-nya. A-nya itu adalah 2E. Berarti 2 kali 13 sama dengan 26 tahun. Berarti si A-nya 26 tahun. Soal terakhir, nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai rata-rata dari seorang siswa lainnya bernama Ani digabungkan dengan kelompok itu, maka nilai rata-rata ujian matematika dari 40 siswa sekarang adalah 46. Berarti Ani mendapatkan nilai berapa? Sama ya, kalau soal cerita kita tulis dulu apa yang diketahui biar mudah. Berarti diketahui di sini ada nilai rata-rata dari 39 siswa itu adalah 45. Berarti di sini nilai rata-rata 39 siswa, otomatis jumlah datanya ada 39. Lalu tiba-tiba masuk satu orang, jadi ada 40 orang. Nilai rata-ratanya ketika si Ani masuk nih, ketika rata-ratanya dihitung lagi, ini jadi 46 nilai rata-ratanya itu. Nah, N-nya udah otomatis pasti 40 karena ada 40 orang atau 40 siswa. Yang ditanya nilai si Aninya berapa. Nah, kita cari satu-satu karena ini yang diketahuinya rata-rata, kita pakai rumus rata-rata. Satu-satu ya. Kita cari yang untuk 39 orang dulu. Katanya kalau 39 orang rata-ratanya 45. Berarti ini jumlah nilai 39 orang dibagi dengan 39 itu harus jadi 45. Kita nggak tahu nih jumlahnya ketika nilai 39 orang itu dijumlahkan jadi berapa. Nah, itu yang harus kita cari. Nah, berarti ini jumlah nilai 39 orang itu kita kasih silang ya, 39 kali 45 itu adalah 1755. Nah, baru satu. Sekarang kita kerjakan lagi ketika si Ani masuk. Berarti ketika rata-ratanya 40 orang itu berubah menjadi 46. Berarti di sini dengan cara yang sama, jumlah nilai 40 orang dibagi 40 itu harus jadi 46. Langsung aja ya dengan cara yang sama. Tinggal kalikan 46 kali 40 itu hasilnya 1840. Nah, ternyata ketika si Ani masuk atau ditambahin nilai si Ani, jumlah nilainya itu jadi segini. Berarti di sini kesimpulannya nilai Ani itu adalah 1840 dikurangi 1755. 65. Jadi nilai si Ani-nya ternyata 65. Nah, sampai situ dulu ya. Itu untuk pembahasan soal statistika. Cuman 5 soal. Nah, nanti soal-soal lainnya bisa dibahas di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.